Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini hari yang Tuhan jadikan, kita bersukacita, kita bersorak-sorai. Besok kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 5. Ini cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Judul khotbah saya adalah tumbuh atau lumpuh. Dan kondisi sekarang itu banyak melumpuhkan banyak aspek, Bapak Saudara. Ekonomi kita mengalami kelumpuhan, pariwisata, restoran, perhotelan, banyak pekerja sektor informal mengalami kelumpuhan dalam ekonomi. Tapi beberapa waktu yang lalu saya menerima ada sebuah pesan lewat WhatsApp bahwa dalam kondisi ini ada 3 zona. Ada zona takut, ada zona belajar, atau zona bertumbuh. Dan itu tergantung pilihan kita. Saya juga yakini dalam kondisi sekarang tetap ada orang-orang yang mengalami pertumbuhan dalam bisnis mereka, dalam hubungan mereka, dalam kesehatan mereka. Dan saya percaya itu juga bisa terjadi dalam hidup kita, tergantung dari pilihan kita. Nah, hari ini kita akan melihat di Yohanes 5, ayat 1 saya akan bacakan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, arti Bethesda adalah rumah kebaikan. Jadi di tempat ini ada orang-orang yang mengalami masalah dengan kesehatan mereka. Di ayat 3, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi ini kolam mujizat. Kalau ada malaikat Tuhan turun, air itu bergoncang, maka orang pertama yang masuk, hanya orang pertama, itu akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Dan masalahnya ada satu orang yang lumpuh 38 tahun. Di ayat yang 5 dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, dia sakit lumpuh, dan tidak ada yang mengangkat dia, sehingga mungkin satu kali dia sudah berharap, dia percaya, oh malam ini kayaknya ada malaikat yang menggoncang air kolam. Sampai dia tidur di pinggir kolam. Tapi tengah malam waktu kolam itu bergoncang, dia ketiduran. Waktu dia bangun, orang lain sudah duluan. Kali waktu yang lain mungkin dia sudah berusaha merayap. Begitu dia mau sampai, ada orang lain yang masuk ke dalam kolam dan dia terlambat. Nah, selama 38 tahun, dia berharap untuk mendapat kesembuhan dari kolam tersebut. Hingga suatu hari, Tuhan Yesus datang. Di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan singkat cerita, orang itu disembuhkan. Nah, yang saya ingin kita bahas hari ini adalah apa yang membuat orang ini mengalami kesembuhan dari kelumpuhannya, sehingga dia bertumbuh, dia tidak stuck, dia tidak mentok. Dan jujur, mungkin saat-saat ini ada banyak kita mengalami stagnasi dalam banyak hal. Dan saya berdoa supaya lewat firman Tuhan ini iman kita dibangkitkan. Bahwa Yesus sanggup membuat kita bertumbuh. Kita tidak harus lumpuh karena kondisi ini. Kita bisa bangkit dan kemudian bertumbuh. Yang pertama, orang ini berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jadi kenapa orang ini sembuh dari kelumpuhannya? Dia berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Di ayat yang ke-7, waktu Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi, iman orang ini menurut saya tidak all out, tidak 100%. Sebagian imannya berkata, saya pasti sembuh secara mujizat kalau saya masuk ke dalam kolam itu. Tapi masalahnya, kalau tidak ada orang yang menolong saya untuk masuk ke kolam itu, saya tidak mungkin sembuh. Jadi satu sisi dia percaya mujizat Tuhan, tapi sisi lain dia berharap kepada pertolongan manusia untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus menantang dia, maukah engkau sembuh? Orang itu berkata, aku mau. Nah, Bapak Saudara, kita harus sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan bisa pakai manusia untuk menolong kita. Seringkali mujizat Tuhan itu juga datang melalui orang-orang di sekitar kita. Tapi kita harus sepenuhnya berfokus, berpengharapan bahwa sumber pertolongan kita itu datang dari Tuhan. Saya teringat sebuah cerita nyata, kesaksian dari Dr. Yonggi Cho bertahun-tahun yang lalu ketika beliau membangun gerejanya di Yoido. Beliau membangun sebuah gereja waktu itu cukup besar. Kalau tidak salah sekitar 12.000 tempat duduk. Tahun 70-an awal. Dan itu proyek yang sangat mahal. Cuma apa yang terjadi? Waktu itu terjadi krisis minyak Timur Tengah dan
ekonomi Korea Selatan mengalami masalah. Banyak orang mengalami PHK. Sehingga pembangunan gereja mereka terhenti. Banyak supplier sudah meminta untuk Dr. Cho, gembala, untuk membayar. Dan saking stresnya Dr. Cho berkata waktu itu dia hampir ambil keputusan untuk bunuh diri. Tapi puji Tuhan, ada ibu-ibu di gereja yang berkata, Dr. Cho, pastor, mari kita berdoa. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong. Dan singkat cerita mereka mulai berdoa. Dari 300 orang bertumbuh menjadi 500 orang, bertumbuh menjadi 1000 orang, 2000 orang. Akhirnya tiap malam 3000 orang berdoa. Nah, suatu malam ketika Dr. Cho sedang memimpin doa, ada seorang nenek tua berumur 80 tahun. Dia menarik-narik celana Dr. Cho. Dr. Cho, izinkan saya berbicara kepada jemaat. Dr. Cho berkata, oh ma, tunggu. Saya ini lagi memimpin doa, jangan ganggu saya. Berikan saya waktu 5 menit, saya mau bicara kepada jemaat. Jangan ganggu saya lagi pimpin doa. Dr. Cho, 5 menit saja. Dengan berat hati, dengan sungkan, Dr. Cho izinkan, oke, 5 menit. Singkat cerita, Oma ini berbicara. Untuk dia berbicara, dia membawa satu bungkusan plastik. Dan dalam bungkusan plastik itu, kantong plastik warna hitam itu, ada satu benda dibungkus oleh koran. Dia berkata, Bapak Ibu Saudara, saya sangat berterima kasih dengan Bapak Penggembala kita. Karena Bapak Gembala ini membuat saya terhibur. Suami saya dan dua putra saya meninggal dalam perang Korea. Saya sangat bersedih. Tapi karena pelayanan gembala, saya bersyukur saya tidak perlu sedih. Dan saya juga percaya bahwa saya akan masuk surga, saya akan diselamatkan. Dan sekarang dia lagi stres. Dia butuh pertolongan supaya gedung gereja ini bisa berlanjut. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya bisa memberikan mangkok ini. Waktu dia buka, ternyata isinya adalah sebuah mangkok dan 2 buah sumpit. Ini harta satu-satunya yang saya miliki di bumi. Dan saya mau serahkan ini untuk gereja, supaya gereja bisa dibangun. Tiba-tiba waktu nenek ini menyampaikan kesaksian, hadirat Tuhan turun ke gereja itu. Orang mulai menangis. Lalu tiba-tiba ada seorang pengusaha berkata, saya beli mangkok itu dengan $10.000. Lalu kemudian ada pengusaha lain berkata, saya bayar $20.000 untuk sumpitnya. Lalu kemudian ada satu pasangan berkata, kami siap untuk jual rumah kami. Kami pindah ke apartemen. Dan kami akan hidup dengan iman. Lalu ada satu orang anak muda berkata, saya siap memberikan gaji 4 tahun saya ke gereja, saya siap hidup dengan iman. Singkat cerita, malam itu terkumpul $2 juta. Ini awal tahun 1970-an. Dan dengan $2 juta, pembangunan gereja bisa dilanjutkan. Dan akhirnya gedung gereja itu selesai. Pada peresmian gedung gereja, ada 13.000 pendeta datang dari seluruh dunia. Semua pendeta berkata, Dr. Cho luar biasa. Kami tahu kamu orang beriman. Dari awal kami tahu pasti kamu mampu. Tapi kemudian Dr. Cho berkata, seandainya kamu tahu bahwa ternyata Tuhan menolong bukan dengan mengirimkan konglomerat. Tuhan mengirimkan seorang ibu usia 80 tahun yang memiliki hati untuk memberi, untuk bisa membawa terobosan. Jadi saya percaya, dari waktu ke waktu kita perlu selalu diingatkan. Tuhan itu sumber pertolongan. Seringkali dengan cara yang tidak terduga. Kita harus berharap sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang di sekitar kita. Di Ratapan 3 ayat 21, ini ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Ratapan 3 itu ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia. Yeremia menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Dalam pelayanannya dia menghadapi banyak tantangan. Tapi Ratapan 3 dia menulis seperti ini. Di ayat 21, saya bacakan Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi setiap pagi, setiap hari, Nabi Yeremia bangun dan berkata, aku berharap kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Bahwa rahmat Tuhan itu tidak habis. Dan selalu baru tiap pagi. Saya berdoa supaya hari ini kita hanya fokuskan pandangan kita berharap kepada Tuhan. Saya berharap kepada manusia kadang-kadang bisa mengecewakan. Selama 38 tahun orang lumpuh ini berharap kepada manusia dan dia tidak sembuh. Tapi hari itu dia bertobat, dia berharap kepada Tuhan dan dia mengalami kesembuhan. Jadi yang pertama, dia berharap kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia berhenti berbuat dosa. Orang ini mengalami sakit lumpuh karena dia pernah berbuat dosa. Kita tidak tahu persis apa yang dosa yang dia buat karena Injil tidak menyebutkan. Tetapi di ayat 14 dikatakan, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengingatkan, jangan berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa bisa membuat keadaan kita lebih buruk. Mungkin kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita anak Tuhan, kita yakin akan kepastian keselamatan.
Tapi hukum dosa itu tetap maut, upah dosa itu tetap maut. Ya, kita bisa mengaku dosa dan dosa kita diampuni kalau kita sungguh-sungguh bertobat. Tapi yang namanya konsekuensi dosa itu selalu ada. Kalau kita berbuat dosa, ada akibatnya. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan, ada yang sekarang istilahnya kasih karunia, tapi kebablasan. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Saya diselamatkan bukan karena perbuatan baik saya. Itu betul. Tapi jangan berharap atau berpikir bahwa kasih karunia Tuhan itu izin berbuat dosa. A license to sin. Saya berbuat dosa, nanti toh Tuhan ampuni. Karena Tuhan Yesus mati untuk menghapus dosa saya. Tidak. Tuhan Yesus itu mengampuni dosa untuk mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Dan ada niat untuk berubah. Berbeda antara jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kalau kita dalam hidup ini masih jatuh dalam dosa, kita bisa bertobat dan bangkit. Tapi ada orang yang masih suka dengan dosanya, masih terus-menerus hidup dalam dosa. Dan Tuhan berkata, kita harus bertobat. Kenapa? Karena dosa itu bisa melumpuhkan kita. Dosa itu bisa membuat kuasa Tuhan tidak bisa bekerja dalam hidup kita. Dosa membuat kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Tahun 1748, ada sebuah kapal dagang Inggris yang sedang berlayar, lalu kemudian mereka tiba-tiba mengalami badai. Nah, di dalam kapal ini ada seorang anak muda yang sangat ketakutan. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang berlayar dalam dosa. Dia seperti Yunus. Ternyata anak muda ini suka membeli pemuda-pemuda dari Afrika, lalu kemudian menjual ke Inggris. Dia seorang pedagang budak. Dan dia takut sekali. Di tengah ketakutannya itu dia berdoa, Tuhan selamatkan saya. Tuhan tolong supaya kapal ini tidak karam. Dan mujizat terjadi, kapal itu tidak karam, mereka selamat. Dan itu menjadi titik balik dari seorang anak muda ini, namanya John Newton. 6 tahun kemudian John Newton mengambil keputusan untuk sepenuhnya memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia belajar teologi, kemudian dia menjadi seorang pendeta. Lalu tahun 1779, dia mengarang sebuah lagu sebagai akibat pengalamannya di kapal tersebut. Judul lagunya sangat terkenal, Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that save a wretch like me. Ada yang bilang bahwa ini lagu Kristen paling terkenal. Diterjemahkan ke banyak bahasa dan sampai saat ini masih dinyanyikan. Dan lagu ini sangat menginspirasi, termasuk satu orang yang bernama William Wilberforce. William Wilberforce adalah seorang anak rohani dari John Newton yang juga adalah anggota parlemen Inggris. Dan karena lagu ini, dia berjuang untuk menghapuskan perbudakan di seluruh kerajaan Inggris. Dan hasilnya, tahun 1833 akhirnya parlemen Inggris menghapuskan perbudakan dari seluruh kerajaan Inggris. Sampai saat ini. Bapak Saudara perhatikan, karena satu orang yang berhenti berbuat dosa, John Newton meninggalkan hidupnya yang lama. Tuhan pakai dia memberi dampak kepada William Wilberforce dan kemudian pada akhirnya menghapuskan seluruh perbudakan di kerajaan Inggris, bahkan sampai saat ini di seluruh dunia. Karena ada satu orang yang berhenti berbuat dosa dan satu orang menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Jadi saya percaya ada di antara kita yang Tuhan mau pakai luar biasa untuk jadi berkat, menyelamatkan banyak orang, memberkati banyak orang. Tapi apa yang merupakan penghalang? Dosa kita. Di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini perkataan Nabi Yesaya. Dia berkata seperti ini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi dosa dan kejahatan itu yang menghalangi tangan Tuhan menolong kita. Itu yang menghalangi telinga Tuhan mendengar doa kita. Dan saya berdoa supaya hari ini kita ambil keputusan berhenti berbuat dosa. Tinggalkan kehidupan yang lama. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya Tuhan bisa memakai kita. Hidup kita tidak perlu dilumpuhkan oleh dosa. Hidup kita bisa bertumbuh. Jadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang ketiga, apa yang membuat orang yang disembuhkan dan dia bertumbuh, dia tidak lumpuh? Dia keluar dari kenyamanannya. Dia bersedia keluar dari kenyamanannya. Kita kembali ke ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan yang lucu sebetulnya. Jelas-jelas orang itu sedang sakit. Di situ namanya kolam Bethesda yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kenapa Tuhan Yesus masih bertanya, maukah engkau sembuh? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu bertanya, ada dua motivasinya. Yang pertama bertanya karena ingin informasi. Kalau saya bertanya misalnya ke satu tempat yang baru,
saya tidak tahu alamat tertentu, saya tanya kepada orang di situ, bisa jelaskan alamat ini di mana? Itu tujuan saya adalah menanyakan informasi, karena saya benar-benar tidak tahu. Tapi kalau misalnya seorang guru bertanya kepada anak-anaknya, anak-anak muridnya, anak-anak 2 kali 2 berapa? Itu bukan karena gurunya tidak tahu 2 kali 2 berapa, gurunya sedang menggugah anak-anak itu untuk berpikir. Nah, saya percaya pertanyaan Tuhan Yesus di sini bukan untuk nanya informasi, kamu mau sembuh atau tidak. Yesus tahu orang itu mau sembuh. Tapi Yesus bertanya untuk menggugah. Benar gak dia itu mau sembuh? Kenapa? Karena ada orang yang mungkin sudah terlalu nyaman dengan kondisinya. Ya, kita tahu ya, banyak pengemis, itu pengemis kaya. Mereka dengan mengemis dapat uang mudah dan banyak. Untuk apa mereka kerja? Untuk apa mereka bangun pagi-pagi, pergi ke kantor, atau buka usaha? Cukup dengan meminta-minta, mereka jadi orang kaya. Sehingga mereka nyaman. Sehingga kalau ditawarkan, mau nggak berhenti mengemis? Mereka nggak mau. Mereka nyaman dengan segala statusnya. Mereka nggak peduli. Yang penting mereka dapat uang. Nah, seringkali orang tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena mereka nyaman dengan kondisi mereka saat ini. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi orang seperti orang lumpuh ini. Kita mau sembuh, kita mau keluar dari kenyamanan kita. Dan itu yang Yesus tantang. Dia perintahkan di ayat yang ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, banyak mujizat Tuhan Yesus yang lakukan untuk orang yang membutuhkan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memecah-mecahkannya. Waktu Yesus menyembuhkan orang buta, Tuhan Yesus menumpangkan tangan. Tapi untuk orang lumpuh ini, Tuhan Yesus tidak tumpang tangan, Tuhan Yesus suruh bangunlah. Anda bayangkan 38 tahun terbaring, sekarang disuruh bangun. Itu sesuatu yang sangat menantang. Tapi apa yang orang itu lakukan? Orang itu taat. Dan Tuhan Yesus suruh, angkat tilammu dan berjalanlah. Selama 38 tahun, tilamnya yang mengangkat dia. Sekarang Tuhan Yesus balik, kamu yang harus angkat tilam kamu, tempat tidur kamu. Dan ayat 9 berkata, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi mujizat terjadi ketika kita bertindak. Tuhan melihat iman kita dan Tuhan berkati tindakan kita. Jadi iman itu sebetulnya harus ditunjukkan lewat tindakan. Iman itu tidak hanya sekedar berserah. Iman itu harus mulai bertindak. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara, lakukan sesuatu. Kalau kita mau lepas dari hal yang melumpuhkan sekarang, kita bisa salahkan situasi karena virus akibatnya seperti ini, karena pembatasan sosial akibatnya seperti ini. Kita tidak usah salahkan siapapun. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, dan mulai ambil satu tindakan. Dan Tuhan lihat iman kita. Di Kisah Rasul 3 ayat 7 juga ada peristiwa yang sama, bahwa mujizat terjadi ketika kita mulai bertindak. Jadi jangan tunggu mujizatnya dulu baru mulai bertindak. Bertindak dulu, baru kita akan menyaksikan mujizat. Di Kisah Rasul 3 ayat 7, Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang lumpuh. Tapi ini yang terjadi. Ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi kapan kakinya kuat? Waktu dia bangkit berdiri. Dia tidak tunggu dulu kakinya kuat baru dia berdiri. Dia berusaha berdiri dulu. Waktu dia berusaha berdiri, mata kaki dan kakinya menjadi kuat. Dan saya percaya ini juga peneguhan untuk kita. Mulai bertindak, mulai lakukan sesuatu. Mulai berpikir, mulai berdoa, mulai cari ide, dan mulai lakukan sesuatu. Maka Tuhan akan memberkati usaha kita. Dan masalahnya di sini. Ayat 10, ayat 9 dikatakan hari itu hari Sabat. Saya merenungkan, kenapa Tuhan Yesus pilih orang ini untuk disembuhkan? Ada banyak orang sakit waktu itu. Karena Tuhan Yesus bisa lihat hatinya. Hati orang ini siap untuk bertindak sekalipun ada tantangan. Kita tahu di budaya Yahudi, di agama Yahudi, di hari Sabat itu tidak boleh bekerja, tidak boleh mengangkat tilam. Tapi orang ini punya hati yang berani bertindak sekalipun ada yang menentang. Dan Tuhan Yesus hargai itu. Tuhan Yesus lihat imannya dan Tuhan Yesus pilih orang ini untuk disembuhkan. Saya percaya Tuhan Yesus juga sudah lihat hati kita. Hati kita yang berani bertindak. Dan Tuhan Yesus akan berkati kita. Jadi 3 hal yang pertama, apa yang membuat orang ini bertumbuh dan tidak tetap lumpuh? Pertama, dia berharap kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bukti dia berharap adalah tiap hari, setiap pagi, dia datang kepada Tuhan. Tidak datang kepada Tuhan hanya ketika butuh. Orang yang berharap kepada Tuhan kalau hanya lagi butuh, itu bukan pengharapan yang betul. Pengharapan yang benar adalah setiap hari datang kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia berhenti berbuat dosa. Dia tahu dosa itu membuat dia lumpuh. Dan Yesus ingatkan, jangan buat dosa lagi, supaya jangan lebih buruk keadaanmu. Lalu yang ketiga, dia berani keluar dari kenyamanannya.
Sekalipun ada tantangan dari orang sekitarnya, dia tetap berani taat kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, dia beritakan Tuhan Yesus. Apa yang membuat orang ini bertumbuh? Dia beritakan Tuhan Yesus. Dia tidak hanya sekedar menerima berkat. Dia tidak hanya sekedar disembuhkan. Ayat yang ke-15 berkata, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Jadi dia ceritakan pengalaman bersama Tuhan. Dia bukan ahli teologi, dia tidak bisa khotbah. Kita tidak perlu tunggu untuk bisa khotbah, baru ceritakan pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya kita semua pernah mengalami pertolongan Tuhan. Itu yang harus kita ceritakan. Ceritakan apa yang Yesus buat dalam hidup kita. Dan waktu kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, saya percaya hati orang akan terbuka kepada Tuhan. Dan mereka akan terima Yesus sebagai juru selamat. Itu akan menjadi upah kita. Bapak Ibu Saudara, tidak ada apapun yang kita bisa bawa di dunia ini kecuali orang-orang yang kita selamatkan. Orang-orang yang kita bawa kepada Tuhan. Harta kita akan tinggalkan. Uang kita tinggalkan. Karir kita, usaha kita, keluarga kita, semua kita tinggalkan. Apa yang kita bisa bawa? Orang yang kita kenalkan kepada Yesus. Itu sebabnya lewat kondisi sekarang ini saya dorong kita. Mari mulai ceritakan pengalaman kita bersama Tuhan Yesus. Kita sekarang diberkati dengan media sosial. Kita bisa ceritakan pengalaman kita, lalu kita upload di Instagram kita, di Facebook kita, di YouTube kita, lewat WhatsApp. Ceritakan pengalaman kita bersama Tuhan, kesembuhan yang kita alami, berkat yang kita alami, pertolongan, pemulihan yang kita alami, kelepasan yang kita alami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini perintah Tuhan untuk kita. Di Markus 16 ayat 15, ini ayat yang terakhir. Markus 16 ayat 15, dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini adalah untuk semua pengikut Tuhan Yesus. Beritakan Injil. Kita tidak pernah paksakan orang untuk terima Yesus. Yesus tidak pernah paksa orang untuk menerima dia. Tapi yang perlu kita lakukan, memberitahukan bahwa ada Injil, ada kabar baik, ada kabar keselamatan. Besok hari Paskah, Yesus bangkit dari kematian. Bukti bahwa dia mengalahkan maut. Sehingga kita bisa menerima kepastian keselamatan. Dan saya berdoa supaya lewat khotbah ini kita terinspirasi, mulai ceritakan pengalaman kita bersama Yesus kepada orang lain. Dan kita akan bertumbuh. Kita akan melihat hidup kita akan bertumbuh dalam segala bidang yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang kita mau berdoa, Bapak Saudara. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami yang melumpuhkan kita. Mungkin bisnis kita sedang mengalami kelumpuhan. Hubungan kita dengan saudara bersaudara, orang tua dengan anak. Mungkin dalam kesehatan kita mengalami kelumpuhan. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Termasuk kalau ada yang mendengarkan siaran ini, saudara sedang mengalami penyakit karena COVID-19. Yesus sanggup menyembuhkan kita dari virus. Dokter mungkin berkata tidak ada obatnya. Saintis sedang mencari vaksinnya. Tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya saya mau berdoa. Kalau ada yang sedang terpapar, saudara sedang menjadi PDP atau ODP, percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Bapa, terima kasih untuk kuasa dalam darah Yesus, dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa oleh bilur-bilur Yesus. Semua yang sedang sakit karena COVID-19 sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada penyakit yang sukar yang mustahil disembuhkan oleh darah Yesus. Bahkan penyakit-penyakit yang lain hamba mau declare saat ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba juga berdoa. Berapa banyak di antara Bapak Saudara berkata, engkau mau membuka hatimu untuk terima Yesus sebagai juru selamatmu. Kalau selama ini engkau jauh dari Tuhan, kau tidak punya waktu bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa. Ini juga waktu yang tepat untuk kembali kepada Tuhan. Kalau engkau berkata, iya saya mau kembali dekat dengan Tuhan. Atau ada yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai juru selamat. Bukalah hatimu, undang dia masuk dalam hatimu. Mari ikuti doa saya, katakan sama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini, aku membuka hatiku. Aku mengundang engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anakmu. Aku percaya sejak saat ini, aku sudah menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya memberkati Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang sudah mengucapkan doa ini. Ini doa yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan sesuai dengan firman-Mu Roma 10 ayat 9, kami diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepastian keselamatan. Berkati juga kalau mereka mengalami hal-hal yang melumpuhkan dalam hidup mereka. Kau sanggup Tuhan menyembuhkan semua kelumpuhan dalam hidup kami.
sehingga kami bertumbuh dalam bidang tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua petugas kesehatan yang terus membantu PDP, ODP maupun yang sudah divonis COVID-19. Kami percaya perlindungan darah Tuhan Yesus ada atas mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Bahkan juga pemerintah-pemerintah negara lain diberikan hikmat oleh Tuhan melewati pandemi ini Tuhan. Kami percaya lewat masalah ini kami akan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Kami akan bertumbuh dalam segala bidang yang baik dalam hidup kami. Itu iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga berdoa untuk semua yang menyaksikan khotbah ini, baik yang live streaming maupun yang menyaksikannya lewat recording. Berkati ya Tuhan, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Saudara yang sudah menyaksikan tayangan streaming ini. Bapak Saudara, saya minta kerjasamanya, kita bisa menyebarkan khotbah ini supaya bisa menguatkan lebih banyak orang. Anda bisa like, Anda bisa subscribe, Anda bisa share. Saya juga upload di YouTube, Anda bisa subscribe, bisa like, bisa share, supaya lebih banyak orang dikuatkan imannya lewat firman Tuhan ini. Dan sekali lagi, kalau ada yang juga mau didoakan, Anda bisa men-DM akun Facebook ini. Nanti ada hamba-hamba Tuhan yang akan menguatkan Bapak Saudara. Kami berdoa bersama, kami akan bersepakat bersama Bapak Saudara untuk melihat Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.